Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, Angkatan 6, peserta pelatihan dasar CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2025 akan berdiskusi mengenai isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Dengan topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah seberapa besar permukiman kumuh berdampak pada kesehatan. Baik, selanjutnya silakan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri, dimulai dari nama dan tempat instansi bekerja. Silakan dimulai dari Teh Ayu. Ya, perkenalkan, saya Ayu Amalia Ananda. Saya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Terima kasih. Baik, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Nadia Salsabila dari UPTD Puskesmas Gempol sebagai sanitarian terampil. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Julia Isnadinda. Saya dari UPTD Puskesmas Bayurlor, Formasi Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil. Baik, dan perkenalkan nama saya Ega Apriliana dari Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, yang dimana pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator. Oke, baik, kita mulai. Permukiman kumuh. Apa sih maksudnya permukiman kumuh itu? Coba tanggapannya Teh Ayu, silakan. Permukiman kumuh ya. Permukiman kumuh itu secara sederhananya adalah lingkungan yang tidak layak huni karena ada beberapa indikator ya dari permukiman kumuh itu, yaitu keteraturan bangunannya. Keteraturan bangunannya dengan bangunan yang sangat rapat-rapat itu, terus yang tidak sesuai dengan rencana tata kota itu, terus jalanan lingkungannya yang rusak, terus becek, yang sempit, kemudian ada penyediaan air minumnya yang tidak layak, gitu kan, tidak ada persediaan air minum, hanya minum dari sungai misalnya gitu, atau sumur yang tercemar, drainase lingkungannya yang mampet, tuh yang bisa bikin banjir kan, pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampahnya yang kurang baik gitu. Terus ruang terbukanya yang sempit karena tadi bangunan yang rapat-rapat itu jadi tidak memiliki ruang terbuka sama sekali kan. Jadi permukiman kumuh itu menurut saya bukan sekedar rumah yang jelek aja ya, tapi sebuah kawasan yang tidak memenuhi standar hunian layak dan membahayakan keselamatan para penghuninya dan masyarakat sekitar gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Teh Ayu atas tanggapannya. Selanjutnya silakan Teh Nadia berikan tanggapannya. Ya, terima kasih Kang. Kalau misalnya menurut saya sendiri gitu, betul tadi kata Teh Ayu gitu. Jadi permukiman kumuh itu adalah kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat yang memang tidak memenuhi syarat. Baik itu tadi secara estetikanya ataupun kalau misalnya menurut saya itu tidak memenuhi syarat kesehatan. Karena biasanya tadi yang ditandai dengan yang pertama rumahnya padat dan tidak layak huni, lalu ada saluran airnya yang nggak teratur karena mampet, lalu pengelolaan sampah yang menumpuk sampai ke banyaknya genangan gitu. Nah, kondisi itu sangat berpengaruh pada kesehatan gitu karena memang bisa memicu berbagai penyakit gitu. Salah satunya itu yang kita hadapi sekarang nih, demam berdarah gitu. Karena nyamuk Aedes aegypti itu sangat mudah berkembang biak di tempat-tempat genangan lingkungan yang kumuh. Dan selain itu juga tadi yang disebutkan Teh Ayu bisa bisa apa namanya bisa menyebabkan banjir yang nantinya bisa menyebabkan penyakit diare, lalu bisa ispa juga, terus ada masalah kulit juga bisa sering muncul. Mungkin seperti itu, Kang. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nadia. Selanjutnya Teh Dinda, silakan tanggapannya Teh Dinda.
Baik, menurut saya sebagai seorang sanitarian ya, mendefinisikan pemukiman kumuh itu merupakan suatu kawasan tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan lingkungannya. Itu bisa ditandai dari segi tadi kepadatan penduduk, dari kepadatan penduduk mungkin dari segi pembuangan atau pengelolaan sampah yang tidak baik, kemudian keterbatasan sarana air bersihnya, kemudian drainase yang buruk. Nah, dengan hal itu dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit, terutama yang berbasis lingkungan, seperti diare, DBD, ISPA, penyakit kulit, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi oleh Teh Ayu, oleh Teh Nadia, dan oleh saya dapat disimpulkan bahwa bagi tenaga kesehatan, permukiman kumuh adalah faktor risiko kesehatan masyarakat yang harus diintervensi melalui sebuah program baik perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, promosi perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa dikenal dengan PHBS, dan juga adanya pengendalian penyakit berbasis lingkungan. Mungkin dari saya itu, Kang. Iya, terima kasih atas tanggapannya. Sangat berbahaya juga ya. Kalau begitu, apa aja sih dampaknya ke masyarakat secara langsung? Silakan tanggapannya dimulai dari Teh Ayu. Dampak langsungnya ke masyarakat itu ya bisa jadi rumah tidak layak huni akan semakin banyak ya, karena rumah-rumah yang di kawasan rapat itu, terus kemudian itu juga bisa membahayakan keselamatan penghuninya apabila nanti di kawasan yang sempit itu terjadi kebakaran kan, itu sangat berbahaya kan. Terus kawasan itu akan terlihat kumuh, kotor, dan terlihat tidak tertata. Kepadatan kepadatan tinggi juga bisa memicu konflik antar warga kan, saling iri-irian, saling ini kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi gitu. Terus juga bisa jadi ada keterbatasan ruang bermain untuk anak-anak, keterbatasan ruang untuk berkembang dan tumbuh bagi anak-anak. Itu. Baik, terima kasih Teh Ayu. Selanjutnya silakan tanggapan dari Teh Nadia. Ya, baik. Jadi permukiman kumuh itu pasti memberikan dampak besar ya terhadap masyarakat, terutama kesehatan. Salah satunya itu tadi yang saya sebutkan meningkatnya kasus DBD. Karena kondisi lingkungan yang padat, gak teratur, terus buruknya sanitasi itu kan buat genangan air dan tumpukan sampah sering ditemuin gitu. Hal itu jadi tempat yang ideal buat nyamuk berkembang biak gitu. Bagi masyarakat sendiri pasti bakal terasa sangat jelas gitu. Karena memang contohnya kayak misalnya anak-anak, kalau misalnya ada kejadian DBD, pasti kan terganggu sekolahnya karena sakit. Kalau misalnya orang dewasa, entah itu karena dia nggak bisa produktivitas kerjanya akibat harus istirahat karena sakit, ataupun ngerawat anggota keluarganya yang sakit gitu. Selain itu juga biaya pengobatan buat DBD yang nggak misalnya nggak punya BPJS juga akan semakin tinggi gitu, yang akhirnya malah menambah beban ekonomi keluarga seperti itu. Dampak lainnya juga pasti masyarakat itu akan merasa was-was dan khawatir gitu. Karena kalau misalnya udah ada kasus DBD di lingkungan sekitar, biasanya warga itu biasanya penyebarannya tuh akan cepat dan berakibat fatal gitu. Jadi kondisi ini tuh harus cepat ditangani karena kualitas hidup masyarakat itu menurun kalau misalnya DBD dan permukiman kumuh ini tidak ditangani dengan cepat seperti itu. Karena kalau misalnya penanganan permukiman kumuh itu tidak hanya penting di sisi estetikanya aja, tetapi sangat krusial juga di lingkungan sekitarnya. Seperti itu, Kang. Iya, terima kasih Teh Nadia. Selanjutnya tanggapan dari Teh Dinda. Silakan. Oke, kalau dari segi penyakit atau gangguan kesehatan diare, diare itu kan berbasis lingkungan, penyakit berbasis lingkungan. Dampaknya itu ya kasusnya semakin melonjak seperti itu ya. Jika diare itu
banyak menyerang pada anak-anak yang tinggal di area lingkungan yang kumuh tersebut. Nah, untuk kasusnya itu biasanya bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih parah dibandingkan dengan mereka yang tinggal di lingkungan atau sanitasinya itu yang baik seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau penyakit diare itu juga menyerang pada orang dewasa. Nah, pasti banyak yang bertanya ya, mengapa kesehatan lingkungan itu sangat berpengaruh ke penyakit diare dan juga kenapa dari lingkungan yang rumahan yang kumuh itu eh, pengaruhnya juga dari faktor lingkungannya gitu ya. Itu bisa dilihat dari segi prosesnya yang pertama, misal jika kita kondisi air bersihnya tercemar, kemudian kita mengkonsumsi air tersebut apa adanya. Nah, ketika dikonsumsi untuk minum, makan, tentunya masuk ke tubuh kita dan itu bisa membuat kita sakit perut, diare dari adanya infeksi usus, yaitu ada E. coli, Vibrio cholera, dan yang lainnya seperti itu. Kemudian dari tindakan kita BAB sembarangan, itu kan bisa juga kita BAB-nya di tanah, bisa juga BAB di air atau saluran air gitu ya. Itu juga bisa menjadi sumber pencemaran. Nah, kenapa biasa menyerang anak-anak? Karena anak kecil itu rentan dan suka mainan tanah, dan itu dianggapnya itu wajar ya biasanya oleh orang tua. Padahal jika kita lihat faktor dari main tanah itu dampaknya sangat besar, yaitu salah satunya ke penyakit diare tersebut. Yang ketiga, dapat mengundang lalat dan tikus. Itu biasanya dengan adanya tumpukan sampah di perumahan yang kumuh tersebut, banyak lalat, banyak tikus, kemudian lalat hinggap ke makanan, makanan kita makan, masuk ke perut, itu juga bisa menyebabkan diare. Nah, yang keempat itu dari segi kurangnya akses adanya tempat cuci tangan. Nah, jika kita sudah terkena penyakit diare, itu tentunya dapat memperburuk kesehatan dan juga beresiko tinggi, bahkan dapat fatal ke kematian seperti itu ya. Sehingga perlu ditangani sesegera mungkin sebelum itu terjadi dan banyak korbannya. Mungkin itu Kang dari saya. Iya, baik, terima kasih rekan-rekan atas tanggapannya. Jadi ya betapa besarnya gitu dampak dari pemukiman kumuh dan juga risiko tinggi. Selanjutnya, apa apa aja nih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi adanya permukiman kumuh yang sangat berpengaruh kepada kesehatan ini? Silakan tanggapannya, Teh Ayu. Menurut saya, langkah-langkah pencegahannya itu bisa dimulai dari penataan kota ya. Rehabilitasi lingkungan, terus relokasi orang-orang yang ada di yang membiarkan bangunan-bangunan liar itu kan, penertiban-penertiban bangunan liar. Nah, nanti orang-orang itu bisa direlokasi ke daerah yang lebih apa ya, yang lebih yang memang diperuntukkan untuk permukiman gitu. Seperti bangunan-bangunan liar yang ada di pinggir-pinggir kereta api, terus di bantaran-bantaran sungai, di bawah jembatan juga kan, eh, mungkin bisa apa ya? Mungkin pemerintah bisa memberikan bantuan kepada mereka dengan cara relokasi itu. Terus ada perbaikan sarana sanitasi ya, mengingat tadi ada eh, dampaknya tuh bisa ke diare atau bisa ke DBD, itu kan karena adanya sanitasi yang kurang baik gitu ya. Terus pemberdayaan dan sosialisasi juga bisa ya, eh, tentang perilaku hidup sehat gitu, misalnya hidup bersih gitu. Mungkin itu bisa jadi solusi gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Teh Ayu. Selanjutnya Teh Nadia, silakan tanggapannya. Iya, baik.
Sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kalau menurut saya itu yang pertama harus memperbaiki sanitasi dasarnya. Misalnya dari saluran airnya, lalu pengelolaan sampahnya supaya memang nggak ada genangan ataupun penumpukan sampah. Lalu yang kedua itu harus menyediakan akses air bersihnya yang layak gitu. Karena kalau misalnya air bersih aja udah sulit, masyarakat itu pasti akan cenderung membuat tong-tong air di luar rumah yang itu tuh malah buat jadi perkembangbiakan nyamuk gitu. Yang ketiga juga harus bisa menggerakkan masyarakat melalui edukasi dan pemberdayaan misalnya dengan PSN atau misalnya dengan 3M plus dan lain sebagainya dan itu harus secara rutin gitu. Dan yang keempat itu perlu adanya kerjasama lintas sektor, baik misalnya tadi dari TAYU, lalu dari saya Puskesmas, lalu dari pemerintah juga harus bisa kerjasama gitu untuk menata lingkungan kumuh supaya lebih sehat dan nyaman gitu. Dengan langkah-langkah tersebut, risiko DBD juga akan bisa ditekan dan kualitas hidup warga di permukiman kumuh juga bisa meningkat. Seperti itu, Kang. Terima kasih. Terima kasih Teh Nadia. Selanjutnya Teh Dinda, silakan tanggapannya Teh. Baik, menurut saya ada beberapa tindakan atau langkah yang tepat untuk mengatasi adanya permukiman kumuh, khususnya terhadap penyakit diare ya, yang saya bahas, yang saya angkat tadi. Yang pertama, kita harus memperbaiki dan meningkatkan dari kualitas sanitasi dasarnya, baik dari perilaku stop buang air besar sembarangan, kemudian dengan hal tersebut kita dapat menjaga kualitas air bersihnya. Kita juga dapat melaksanakan pengolahan sampah yang baik seperti itu. Yang kedua, kita dapat melakukan edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat melalui gerakan cuci tangan pakai sabun. Gerakan tersebut sudah digalakkan oleh Kemenkes, WHO, dan juga UNICEF. Jadi kita mengajak, ayo masyarakat untuk cuci tangan pakai sabun secara benar seperti itu ya. Yang ketiga, berkoordinasi dengan lintas sektor, baik mulai dari yang paling bawah RT, RW, ke desa, kemudian pemerintah atau dinas terkait untuk penataan lingkungan tersebut agar jauh dari kata kumuh seperti itu. Yang keempat, bisa juga adanya pengusulan intervensi perbaikan dari sanitasi dasarnya, baik dari saluran air, dari TPS, adanya pembuatan MCK umum, kemudian ada bantuan air bersih, itu juga sangat berpengaruh kepada pihak terkait itu. Kita dapat memulai dari lingkungan yang kecil dulu untuk sebuah perubahan hidup sehat menjadi lebih baik. Dengan penerapan perilaku tersebut, kita dapat menekan angka kasus diare serta menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas. Mungkin dari saya itu, Kang. Ya baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan tanggapannya terkait permukiman kumuh. Jadi betapa bahayanya dampak permukiman kumuh pada kesehatan. Untuk kesimpulannya, betapa pentingnya penataan zonasi yang tegas, pemerataan fasilitas kesehatan, dan pengendalian kepadatan penduduk diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup. Semoga masalah ini dapat secepatnya teratasi oleh masyarakat dan oleh pemerintah. Terima kasih atas kesempatannya telah menghadiri diskusi ini. Sekian dari saya, kita akhiri diskusi ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.